di sini aku ingin menceritakan kisah dua dinosaurus kembar. Pada zaman dahulu, ada dua ekor dinosaurus kembar yang memiliki kepribadian berbeda. Yang satu bernama Dino dan yang satu bernama Dini. Dino itu memiliki sifat yang sangat pemarah, sedangkan Dini sebaliknya. Ia dikenal sebagai dinosaurus yang lembut hatinya. Suatu hari ketika Dino sedang mencari makan, tiba-tiba Mimi, monyet usil dan jahil, melempar kulit pisang ke kepala Dino. Dino pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya, hingga suaranya itu membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. "Sudah, hentikan Dino," ujar Mimi kepada Dino. "Siapa yang melempar pisang ke arah kepalaku? Dino tidak suka," bentak Dino kepada Mimi. "Iya deh, aku ngaku. Aku tadi tidak sengaja membuat kulit pisang itu. Dan aku tidak tahu kalau di bawah pohon itu ada kamu. Aku kira di bawah pohon gak ada siapa-siapa," ujar Mimi kepada Dino. "Kau ini memang selalu usil. Aku tidak akan memaafkanmu," bentak Dino kepada Mimi. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara Dino dan Mimi. Lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya, dan ia tak peduli begitu kerasnya suaranya, sampai salah seorang hewan sakit karena tak tahan mendengar suara keras Dino. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan Dino kepada teman-temannya membuat Dini menjadi sangat sedih. Ia sangat menyesali sikap Dino yang mudah marah terhadap usilan teman-temannya itu. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun Dini selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. "Dino, tidakkah kau lelah marah-marah terus? Aku tidak mau teman-temanku menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah membenci kita," kata Dini dengan sedih. "Sudahlah, untuk apa kamu memikirkan mereka? Kita sekolah bukan demi mereka. Kalau kau tidak mau sekolah lagi ya tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku," ujar Dino lalu memalingkan wajahnya. "Kau ini jahat sekali. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu. Mereka tidak punya maksud apapun selain ingin berteman dekat denganmu. Tapi kalau kamu marah-marah terus, mereka juga pasti sedih sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikapmu. Kumohon Dino, berubahlah menjadi teman yang baik," bujuk Dini kepada Dino. "Sudah kubilang, aku tidak mau diatur. Sana pergi, kamu saja yang berteman dengan mereka," hardik Dino. "Baiklah, kalau begitu aku akan benar-benar meninggalkanmu. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan panggil namaku. Aku akan menuruti permintaanmu. Untuk terakhir kalinya, aku memohon agar kamu menjadi teman yang baik bagi semua hewan," kata Dini menjelaskan. Setelah tidak mendapatkan jawaban, Dini pun pergi meninggalkan Dino. Sebenarnya ia merasa sedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Namun Dino telah memintanya pergi, sehingga ia tak bisa menolak permintaan saudaranya itu. Di lain keadaan, Dino terdiam lalu memikirkan semua kata-kata Dini terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu berjanji kepada ayah dan ibunya untuk menjaga Dini dan selalu bersama-sama. Namun kali ini Dino benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Hari-hari ia tak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap Dini. Hingga suatu hari, ketika Dino ingin istirahat, tiba-tiba Mimi menghampirinya dan berkata, "Aduhai, kasihan sekali kamu Dino, sudah tidak punya teman, ditinggal saudara pula. Mengapa kamu tidak mencari Dini saja? Apa kamu sudah
sudah terlalu malu dengan perbuatanmu itu? Hahaha, hardik Mimi kepada Dina. Aku tidak pernah menyesal pernah bertengkar denganmu. Kau ini monyet yang menyebalkan, selalu membuat onar dan tidak suka diusik. Pergi sana! Aku tak akan berbicara denganmu lagi, kata Dino dengan kesal. Setelah Mimi pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata Mimi barusan. Benar juga apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak mencari saja Dini? Tapi, apakah Dini mau memaafkanku? Tanya Dino dalam hati. Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersuka cita karena musim panas akan tiba. Namun, tidak dengan Dino. Ia terus mencari Dini dan belum menemukan Dini semenjak ia terakhir pergi. Dino sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari Dini dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menjaga saudaraku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku saja. Sekarang aku sendirian. Dini tak kunjung ditemukan. Tolong aku, keluh Dino sambil menangis. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, Dino melihat segerombolan dinosaurus lainnya berjalan ke arahnya. Namun, ketika di pertigaan, mereka berpencar satu sama lainnya. Kecuali seekor dinosaurus betina yang terlihat kurus. Ketika Dino melihat ke arah dinosaurus tersebut, ia begitu mengenali sorot matanya. Itu sorotan mata saudaranya, Dini. Seketika itu pula, Dino berlari ke arah Dini dan memeluk saudaranya. Maafkan aku, Dini. Aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Mulai sekarang, aku janji aku tidak akan menjadi dino si pemarah lagi, ujarnya dengan penuh harap. Kaukah ini, Dino? Aku senang sekali mendengarnya. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu aku tinggal di sekitar sini? Tanya Dini kepada Dino. Aku hanya beristirahat di bawah pohon beringin itu. Aku hampir putus asa mencarimu. Aku janji aku tidak akan nakal lagi, Dini, kata Dino meyakinkan Dini. Syukurlah, ayo kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku, jawab Dini. Di sepanjang perjalanan, dua saudara kembar tersebut saling menjaga satu sama lain.